Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Gasramawati, NPM 22133200111 dari Fakultas Bisnis Prodi Manajemen A3 ya. Nah, di sini aku akan membahas mengenai studi kasus yaitu kasus korupsi yang ada di Indonesia di negara kita ini. Di sini aku akan menganalisis kasus korupsi tentang bantuan sosial atau yang sering kita sebut sebagai bansos. Bansos ini terjadi di DKI Jakarta ya teman-teman. Pemprov DKI sempat heboh soal dugaan korupsi bansos tahun 2022 sebesar 2,85 triliun. Wah, nominal yang tidak sedikit ya teman-teman. Sebelum itu kita bahas dulu yuk, apa itu korupsi? Korupsi merupakan suatu bentuk ketidakjujuran atau penyelewengan, penyalahgunaan uang negara untuk kebutuhan atau kepentingan pribadi dan orang lain. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ada beberapa kategori yang termasuk dalam korupsi. Sebagai berikut ialah merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang dalam bentuk kepentingan seperti penggandaan. Nah, korupsi ini di negara kita adalah merupakan masalah laten yang seolah-olah biasa saja terjadi. Nah, di sini tuh sudah banyak kasus korupsi yang mulai terungkap satu persatu. Para koruptor ini tidak hanya dari kalangan politis saja, tetapi dari kalangan pejabat negara, artis, pengusaha, dan lain sebagainya. Meskipun secara langsung mereka tidak ikut serta dalam eksekusi atau eksekutor korupsi ini, tetapi mereka memiliki peran penting atau khusus untuk melancarkan aksi korupsi ini. Tidak perlu kita sebutkan ya satu persatu secara langsung siapa saja yang pernah terlibat dalam kasus korupsi di negara kita ini. Yang perlu masyarakat ketahui, karena di era sekarang ini masyarakat memperoleh informasi dengan mudah melalui media sosial atau media elektronik seperti TV. Nah, berikut akan saya tayangkan sebuah berita tentang korupsi yang pernah terjadi di Indonesia. Yuk kita saksikan dan simak video berikut ya. Informasi lain, Saudara, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dihebohkan dengan isu dugaan korupsi bantuan sosial pada tahun 2020 senilai 2,85 triliun rupiah. Dugaan korupsi ini dibeberkan pegiat sosial Rudy Valenka di akun Twitter @kurawa. Di media sosial ramai perbincangan dugaan korupsi bansos di Jakarta. Milik akun Twitter @kurawa mengaku mendatangi gudang penyimpanan beras di kawasan Pulau Gadung milik Perumda Pasar Jaya dan menunjukkan beras bansos yang berwarna kuning dan membusuk. Menanggapi hal ini, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi isu bermasalahnya program bantuan sosial Pemprov DKI Jakarta tahun 2020 senilai 2,85 triliun rupiah. Heru sebut itu program lama dan Pemprov DKI telah bahas pencocokan data bansos. Pasar Jaya Pak itu saya nggak tahu itu kan lama, sudah lama. Maka dari itu saya di sini sudah 3-4 kali membahas mengenai data rekonsiliasi data. Kalau yang lalu-lalu kan saya nggak tahu. apakah akan dipanggil Pak di Runya Pasar Jaya atau gimana? Di lain pihak, KPK mengaku baru mengetahui adanya dugaan korupsi bansos bantuan COVID-19 Pemprov DKI Jakarta. Namun hingga saat ini belum ada laporan ke KPK. Jika ada dugaan korupsi, KPK mempersilahkan masyarakat untuk melapor. Masyarakat ada yang tahu terkait dengan dugaan korupsi, sebaiknya melapor kepada KPK. Ya. Silakan melapor sehingga kemudian nanti bisa ada komunikasi lebih lanjut antara KPK dengan pelapornya. Yang pelapor itu dilindungi undang-undang, gitu ya. Pengayaan informasinya bisa dilakukan, ya. Kemudian verifikasi telahan untuk memperoleh datanya bisa dilakukan, gitu. Jadi tidak kemudian disampaikan pada ruang-ruang publik ataupun di media sosial, kan begitu ya, yang kemudian justru kontraproduktif dengan upaya-upaya kalau memang benar ada dugaan korupsi itu terjadi, begitu ya. Koordinasi telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta menindaklanjuti temuan warga soal dugaan korupsi bantuan sosial. Pencocokan data bantuan sosial juga telah dilakukan. Tim Liputan Kompas TV.
yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat amat salah karena dapat merugikan orang lain dan juga negara. Apalagi pada kasus ini terdapat 2,85 triliun. Itu tuh bukan nominal yang sedikit seperti yang kita lihat di berita tadi. Ditemukan beberapa karung beras yang sudah menguning dan membusuk. Gimana ya? Nah, bansos yang seharusnya sampai ke masyarakat yang lebih membutuhkan jadi terlambat karena adanya dugaan korupsi oleh pemerintah. Nah, korupsi ini berdampak cukup besar terhadap negara kita. Maka ada beberapa hal penting yang harus kita lakukan untuk meminimalisir tindakan korupsi, seperti dibentuknya sistem untuk memberantas korupsi. Nah, di sini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya korupsi. Yang pertama, dibentuknya lembaga KPK guna mengawasi dan menindak segala tindakan korupsi yang ada di Indonesia. Yang kedua, memberikan hukuman yang seberat-beratnya terhadap pelaku koruptor agar mereka jera dan tidak mengulanginya lagi. Namun di Indonesia ini banyak sekali hal-hal yang melenceng tentang peraturan itu. Seperti yang teman-teman ketahui, di Indonesia ada tahanan koruptor yang hidup di penjara, tetapi mereka tetap menikmati fasilitas yang ada, layaknya seperti hidup di Hotel Bintang 5. Nah, cara yang ketiga yaitu para petinggi negara ataupun daerah wajib melaporkan kekayaan yang mereka miliki guna supaya negara tahu mereka itu korupsi atau tidak. Dan yang keempat, kita sebagai warga negara wajib ikut berpartisipasi dalam gerakan mencegah korupsi atau yang sering disebut gerakan anti korupsi agar Indonesia terbebas dari korupsi. Demikian analisis yang dapat saya sampaikan dari kasus korupsi yang ada di Indonesia. Semoga teman-teman dapat menambah ilmu dan semoga ilmu ini dapat bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video ini. Thank you for watching. Bye bye.